Proyek LRT yang selama ini ditunggu masyarakat akhirnya segera akan dinikmati. Ya pemirsa, dari 3 fase yang direncanakan, fase pertama sudah selesai dan akan dapat dinikmati oleh publik pemirsa. Rencananya 30 Agustus LRT akan mulai beroperasi. Di sini nanti saat lagi saya akan hadirkan, tapi kita simak terlebih dahulu. Proyek LRT ini dikerjakan oleh 4 perusahaan BUMN, pemirsa. Ya betul sekali, ada 4 perusahaan BUMN yang kemudian bekerja untuk proyek LRT atau terlibat dalam proyek LRT tersebut, pemirsa. Di antaranya adalah Adikarya, Inka, Land, dan KAI, pemirsa. Ya, kemudian seperti kita ketahui, selain dikerjakan oleh 4 perusahaan BUMN, tepatnya 9 September 2015 peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden atau dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, pemirsa. Fase 1 ditargetkan selesai 2018. Sementara itu untuk konstruksi fase 1 ini baru mencapai 55,9% pemirsa. Namun di 2020 konstruksi ini sudah mencapai 67,3%. Ya, kalau kita lihat lagi di 26 Oktober tepatnya 2020, uji coba LRT pertama kali dilakukan untuk mengecek persinyalan khususnya. Nah, kemudian di 15 November, Menhub lakukan uji coba LRT rute TMII Harjamukti. Ya, sementara itu pemirsa, kalau kita lihat lagi ketika Juli dan juga Agustus 2023, uji coba untuk umum namun dihentikan baru kemudian dilakukan 21 hingga 23 Juli. Presiden Jokowi juga sudah menjajal LRT sebanyak 4 kali pemirsa, tepatnya di 2021, 2022, 2023 Agustus tanggal 3 dan juga 10 Agustus. Ya, sementara itu pemirsa, kalau kita lihat lagi tepatnya 26 Agustus direncanakan beroperasi untuk melayani publik seharusnya tanggal 18 Agustus, tapi tampaknya molor lagi pemirsa dan diprediksi 30 Agustus. Seperti kita ketahui, proyek LRT fase 1 sudah dikerjakan sejak 2015 dan hampir selesai. Ini mendapat kritik keras dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kartika Wirjoatmojo. Ya pemirsa, bahkan disebutkan jika pembangunan proyek prestisius ini memang kurang berkoordinasi dengan antar pemangku kebijakan, terutama titik menghubungkan antara Gatot Subroto dan juga Kuningan, pemirsa. Anda bisa lihat di depan saya, kami memberikan simulasi ini proyek LRT pemirsa. Memang sempat ada kontroversi yang kemudian terjadi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai proyek LRT ini, memang ada baiknya kita melihat seperti dulu, apa sih tikungan yang kemudian memang marak diperbincangan atau disebut sebagai long span dan dikritik oleh Kartiko Wirjoatmojo. Ini menghubungkan pemirsa antara Gatot Subroto dan juga Rasuna Said, pemirsa. Titik panjang atau jalan panjang ini 148 meter dengan radius lengkung 115 meter, pemirsa. Ini yang kemudian menjadi sorotan dengan panjang bahkan juga lengkungan. Dengan ukuran berat 9.688,8 ton, pemirsa. Jika kemudian kita meninjau kecepatan saat lewat, ya pemirsa, sekitar 20 km per jam. Ya, ini ya sekarang saya akan hadirkan lagi ini pemirsa gambar dari long span 148 meter pemirsa, atau begitu panjang pemirsa, 148 kilometer, di mana dengan titik lengkung yang cukup tajam yang kemudian menuai kritik, bahkan sempat dikritik oleh sejumlah pihak pemirsa, di mana long span yang menghubungkan antara Gatot Subroto dan juga Rasuna Said Kuningan, pemirsa.
Ya pemirsa, jembatan lengkung bentang panjang atau long span LRT Jabodetabek yang menghubungkan antara Gatot Subroto dan juga Kuningan menuai polemik usai Wakil Menteri BUMN menyebut salah desain pemirsa. Sesaat lagi saya akan bahas usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya hadirkan lagi pemirsa, ini gambar atau mungkin gambaran bagaimana LRT dengan long span, saya revisi long span membentang 148 meter dengan radius lengkung 115 meter pemirsa. Radius lengkung cukup tajam 115 meter dengan long span yang membentang 148 meter menghubungkan Gatot Subroto dengan Kuningan pemirsa. Tapi juga kita akan lihat bagaimana tanggapan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menanggapi kritik dari Wakil Menteri BUMN pemirsa. Ini dia. Ya pemirsa, kita lihat di mana Menteri PUPR sempat mengatakan bahwa kalau tikungan itu 20 km per jam ya wajar. Kalau kecepatan atau mau kecepatan berapa lagi? Wong di lurus saja itu 30 hingga 40 km per jam. Ya sementara itu pemirsa, lantas apa tanggapan dari Menteri BUMN Erick Thohir? Ini dia pemirsa, di mana kan awalnya memang sudah diperbaiki, sudah selesai, tidak juga kecepatan 80 km pas belokan 80 km. Bukan MotoGP, kalau MotoGP kita belok cepat, penumpangnya miring semua, itu kan nggak mungkin. Seperti itu dikatakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ya lantas bagaimana tanggapan dari Presiden Joko Widodo? Kita lihat ini dia pemirsa. LRT dari stasiun Harjamukti di Cibubur, kemudian Cawang, kemudian Dukuh Atas. Nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar. Memang kita mau melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan itu harus dilihat betul. Adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, ya kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada. Karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi Inka. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi tetapi. Ya pemirsa, jembatan lengkung bentang panjang atau long span LRT Jabodetabek yang menghubungkan antara Gatot Subroto dan Kuningan memang menuai polemik, di mana Wakil Menteri BUMN menyebutkan salah desain. Padahal beberapa tahun lalu desainer dari proyek long span yang merupakan lulusan ITB menuai pujian setinggi langit dari Presiden Joko Widodo. Tak hanya mendapatkan pujian dari Presiden, konstruksi ini pun sempat mengukir 2 rekor dari Muri pemirsa, yaitu sebagai jembatan kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang pemirsa, dan sebagai jembatan dengan pembebanan axial static loading test terbesar. Nah, bagi Anda yang akan mencoba atau menggunakan LRT sebagai moda sehari-hari, pasti akan merasakan sensasi yang berbeda karena saat melewati tikungan yang berada di Gatot Subroto menuju Kuningan atau sebaliknya, ada beberapa di lajur khusus pemirsa mencapai kecepatan 80 km per jam. Namun saat akan memasuki tikungan, LRT sedikit melambat secara perlahan dan melewati long span dengan kecepatan 20 km per jam saja. Ya, namun demikian pemandangan gedung pencakar langit yang menghiasi ibu kota ini dapat menjadi cuci mata bagi para penumpang. Kalau tadi kita melihat polemiknya, sekarang berapa sih besaran nilai proyek dari LRT pemirsa? Ini tercatat 32,5 triliun pemirsa. Kita lihat lagi nilai proyek 32,5 triliun, bahkan sempat ada pembengkakan sebesar 2,6 T. Ini yang kemudian sempat menuai sorotan, di mana nilai proyek seharusnya 32,5 sempat ada kenaikan 2,6 T.
Selain itu, selain nilai proyek, bahkan juga yang menuai sorotan adalah rencana rute 6 lintasan pemirsa, di mana Cawang Cibubur, Cawang Duku Atas, bahkan juga Cawang Bekasi Timur, Duku Atas Palmerah Senayan, Cibubur Bogor, Palmerah Grogol, dan ini yang kemudian sempat menuai sorotan, ada 6 lintasan rencana rute untuk pembangunan LRT pemirsa. Kalau kita lihat, Cawang Cibubur 14,89 km. Ya, kalau kita lihat untuk Cawang Cibubur 14,89 km, Cawang Duku Atas 11,05 km, Cawang Bekasi Timur 18,49 km. Ini merupakan pembangunan fase 1 pemirsa. Ya, sementara itu untuk Duku Atas Palmerah Senayan juga Cibubur Bogor pemirsa termasuk fase 2. Ya, sementara itu bagaimana dengan fase 3 pemirsa? Ya, untuk fase 3 yakni adalah Palmerah Grogol, ini termasuk fase 3 pemirsa. Jadi untuk Anda yang ingin menuju rute Palmerah Grogol harus menunggu fase 3. Ya, nah sekarang kita akan melihat bagaimana kemudian LRT ini beroperasi secara terbatas beberapa waktu lalu. Ada rekan Mehana yang berkesempatan untuk turut mencoba uji coba terbatas LRT ini pemirsa. Kita simak informasinya. Hingga hari ini, serangkaian proses uji coba penyempurnaan pelayanan LRT Jabodebek masih terus dilakukan. Uji coba dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas seperti sistem perangkat lunak hingga sinkronisasi antara pintu kereta dengan pintu stasiun bisa berfungsi maksimal. Kenyamanan penumpang juga menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan. Terdiri dari 6 rangkaian kereta, LRT ini memiliki desain interior yang sangat nyaman. LRT juga mengedepankan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Yang menarik, 6 rangkaian kereta LRT akan dijalankan secara otomatis lewat Operations Control Center atau tanpa adanya masinis. Bahwa kereta ini pemirsa akan beroperasi tanpa masinis, saking canggihnya, dan kereta ini juga nantinya akan beroperasi pada tanggal 30 Agustus 2023 untuk Anda semua warga Jabodebek yang memang sudah menunggu kehadiran dari kereta LRT Jabodebek ini untuk menjawab kekhawatiran dan juga menjadi solusi bagi Anda dalam mengatasi kemacetan dan juga polusi udara yang ada di Indonesia. LRT Jabodebek mulai resmi dioperasikan secara komersial pada akhir Agustus mendatang. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif LRT Jabodebek sebesar Rp5.000 untuk 1 km pertama dan selanjutnya dikenakan tarif Rp700 untuk setiap kilometer selanjutnya. Kenyamanan dan juga keamanannya sendiri di LRT Jabodebek ini tidak usah diragukan lagi karena memang saya saja pemirsa berdiri seperti ini sangat stabil sekali kereta Jabodebek LRT ini. Nah, selain itu juga pemirsa bagi Anda yang memang tertarik untuk beralih ke kereta Jabodebek ini dalam aktivitas sehari-harinya, nanti Anda bisa langsung saja untuk memperlihatkan ataupun menggunakan kereta LRT ini karena di tanggal 30 Agustus ini nantinya akan resmi dibuka ataupun di launching untuk publik. Dari Jakarta, Rehana Mezia, Junaidi Syarifudin, TV One mengabarkan. Ya, seperti biasa saya akan hadirkan Kamus Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kalau tadi sempat kita sebut-sebut long span, secara definisi apa sih itu? Definisi dari long span, ini dia pemirsa. Seperti biasa, Kamus Apa Kabar Indonesia Malam akan memberikan Anda penjelasan. Long span itu merupakan sebuah bentang jembatan dengan jarak pilar 45 meter atau lebih. Sementara untuk menurut Britannica, long span adalah bentang bangunan dengan ruang tanpa pilar mencapai 30 meter atau lebih. Struktur long span bisa dibuat melintas atau melayang di atas apa saja seperti jalan raya, sungai, jembatan, atau juga halangan pemirsa.